Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 17 November 2022 merupakan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau karuniakan. Bukalah hati kami, agar kami selalu mendengar ketukan-Mu di pintu hati kami, sehingga sabda-Mu selalu menjadi peneguh langkah kami, dan kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam menjalani hidup ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu bab 5 ayat 1 sampai dengan 10. Aku Yohanes melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan, dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tak seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, "Layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya. Sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan
dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu,
lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Ketukan di pintu hati kita. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Salah satu gambar yang sangat saya sukai adalah gambar imajinasi Yesus mengetuk pintu rumah kita. Ya, rumah kita, rumah saya dan Anda semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus hadir di dunia dan memulai pengajaran dan karya mukjizatnya di tengah bangsa Israel, kedatangannya dipertentangkan, dicurigai, dan ditolak oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 42. Dalam keseluruhan Injil Lukas, hanya dicatat satu kali Yesus menangis, yaitu ketika menangisi kota Yerusalem yang setelah wafat dan kebangkitannya, kota itu dihancurkan oleh penjajah Romawi. Tangis Yesus sangat kontras dengan sambutan kepadanya ketika mulai mendekati Yerusalem, mengendarai keledai menjelang kisah sengsaranya. Di jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Penyambutan yang meriah seolah tidak setara dengan penolakan sebagian besar bangsa Israel akan maksud dan tujuan kedatangan Yesus. Yesus datang supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bagaimana kita menyambutnya saat ini? Di tengah dunia yang bergerak dengan sangat cepat, di tengah kesibukan kita yang seolah-olah tiada habisnya, dan di tengah godaan kenikmatan duniawi serta hedonisme, di tengah himpitan masalah, ketakutan dan kekhawatiran akan pandemi yang masih berlangsung saat ini, maukah kita berhenti sejenak, berada dalam kesunyian, ketenangan, dan keteduhan untuk mendengarkan Dia yang senantiasa berada di depan pintu hati kita? Karena dengan demikian, kita pasti akan bisa mendengar Yesus yang datang mengetuk pintu hati kita untuk masuk ke rumah kita. Jangan pernah
membiarkan Yesus menangis lagi, dengan membiarkan Dia melewati rumah kita tanpa kita membukakan pintu untuknya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah meneguhkan kami untuk selalu peka, mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sehingga sebagaimana Santa Elizabeth dari Hungaria yang peringatannya kami kenang hari ini, kami boleh semakin terpanggil untuk melayani kaum miskin dan papa dengan cinta kasih sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.